Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mas Songki, jumpa lagi ya dari Atmajaya Motor Malang. Ini saya akan mereview Honda CR-V. Sebetulnya banyak kayaknya review-review lain, cuma ini ada yang sedikit istimewa menurut saya. Karena apa? Mobil ini manual. Nah, ini kan jarang mobil seperti ini manual. Ini saya akan mencoba mereview yang manual. Apa saja kelebihannya, kekurangannya, terus daripada yang matic. Sebetulnya jujur ya, menurut saya enak yang matic kalau kita untuk sehari-hari. Tapi kadang-kadang itu kalau saya ini ya enggak tahu, ini pendapat. Jadi apa yang saya sampaikan nanti hanyalah sebuah pendapat. Jadi pendapat saya secara pribadi, saya enggak baca-baca referensi enggak. Jadi kalau menurut saya mobilnya itu nyaman matic, tapi apa ya? Kadang-kadang kalau kita ini kan suka ngegas ya. Ya saya ini khususnya saya suka ngegas, suka lari itu kok gak kayak apa? Bosone arek saiki apa? Drillman tripedal lah, seperti itu. Nah, ayo kita bahas mobilnya dulu. Muter ya. Mobil ini tahun 2013. Jadi 2012 sudah keluar mobil seperti ini. Tapi 2013 rata-rata. Nah, ini tipenya 20. 20 manual. Nah, seperti itu. Mobil ini 2013 20. Pelek itu masih bawaan. Dia kalau yang 24 itu two-tone. Kalau yang ini ya seperti itu. Terus perbedaannya ya, kalau yang 24 Prestige ada apa yang arane jenenge iku? Smart Key. Muter. Nah, unit ini saya dapatkan di kilometer 80 ribuan. Artinya kalau ban orsinil standar pabrik itu sudah mulai habis. Tetapi ban ini sudah semuanya ganti baru, Bridgestone. Nah, ini jadi kalau teman-teman dapat mobil kilometernya sekitar 80 ribu, itu ban ini sudah waktunya ganti semua. Nah, ini dari belakang kalau yang tipe 24 itu ada tulisannya Prestige, tapi untuk tahun ini belum ada. Jadi kalau ada yang tulisannya Prestige di tahun 2013 kayaknya tempelan sendiri. Tapi nggak usah dipermasalahkan, itu banyak kok beli di toko. Terus spoiler ini yang Prestige dia agak lebih panjang. JDM-an gitulah. Apa mugen loh, anak kucing. Bentar ya, sponsor ya ini leh. Nah. Ini bukanya di sini, jangan di sini. Nyari-nyari di sini, bukanya di sini. Nah, ini kekurangan CR-V. Nah, masuk sini, Mas. CR-V ini dia hanya 2 baris. Jadi kemarin ada yang tanya saya, Mas, carikan CR-V, new CR-V yang 3 baris ya. Saya bingung ya, nggak ada. Tapi ya ini kan SUV, ini SUV ya. Kalau sampan ini tambahan kasur ini tambahan. Ban serep semua di bawah, kompartemennya di bawah sini. Ini SUV. Kalau dia saingannya kan ada Nissan apa? X-Trail. Tapi X-Trail itu tiga baris juga. Tapi yang belakang itu nggak layak untuk orang dewasa. Jadi ya menurut saya dipaksakan gitu. Sempit banget yang belakang. Saya pernah punya itu sempit banget. Nissan X-Trail. Jadi ini nanti mobil ini akan saya bikinkan bandingan ya, muter sini Mas ya, dengan Nissan X-Trail. Mungkin ya, atau Mazda CX-5. Tapi kalau mobil ini kita bandingkan dengan harga barunya ya, mobil ini kan setara dengan Pajero, Fortuner, setara dengan itu ya. Tapi kok saya nggak suka ya kalau membandingkan dengan mereka itu, leather frame, misal Pajero, Fortuner atau MUX. Karena ini beda ya, orang beli ini tuh biasanya ya di sini ya, atau di tempat ada di sini tuh rata-rata orang yang dengan ekonomi mapan, kerjanya ya mungkin banyak punya kerja di lapangan, tapi dia mencari yang kenyamanan. Jadi kalau tak bandingkan dengan kompetitor yang solar tadi, kayaknya kok beda ya. Ini mobil ini nyaman, jadi lebih saya bandingkan dengan X-Trail, lebih bisa saya bandingkan dengan Mazda CX-5 atau BMW yang seri X, mungkin X3 atau X5, mungkin X3 ya. Seperti itu. Nah, muter. Nah, ini tadi saya di sini nggak begitu banyak membahas fasilitas karena saya konsentrasinya di mobil bekas ya. Nah, ini lampu depan ini apa gitu?
proyektor, tapi lampunya sik kuning mas. Terus iki kelemahannya mesti rodok cacat lampunya kayak gini, rata-rata ya menguning atau mengelupas, nah, seperti itu biasa itu bro. Tapi dari segi model saya paling suka CR-V. Ini pribadi, pendapat pribadi. Dari SUV-SUV yang lain saya paling suka ini. Dari X-Trail pun saya suka CR-V. Dari modelnya betul-betul iya ya, gak membosankan Honda itu. Oke. Ini untuk dari segi luar. Ayo kita lanjutkan ke dalam, tapi jangan lupa subscribe-nya dulu, videonya jangan di skip. Kita ikuti terus. Ayo kita masuk ke interior. Nah, ini teman-teman sahabat Atma Jaya Lover, interiornya kelihatan biasa tapi mewah. Tapi menurut saya ini ya interior seperti ini yang saya sukai, gak boseni. Nah, ini ada empuk-empuknya, tapi ini terbuat plastik. Jok ini dia yang belakang seperti ini. Ini yang belakang ini bisa dilipat rata bangku, nanti tak beritahu. Nah, ini apa? Yang tengah ini berarti 5 seater. Tengah itu ada AC. Terus dia tidak ada channel gundukannya di tengah itu nggak ada gundukannya, karena apa? Mobil ini berpenggerak depan. Nah, penggerak depan ini menurut saya juga kekurangan. Nah, kalau ini andaikan ini penggerak belakang ya enak sih. Tapi ya nggak tahu ya, insinyurnya mobil ini kan punya pendapat sendiri. Nah, terus ini sempat lupa ya dari luar ya, ini loh. Ini yang belakang, ini dia disc brake. Ini yang membuat mobil ini lebih enak, nyaman. Di kompetitornya ini disc brake. Terus ini biasa untuk yang tipe 20 yang prestis, ini dia sudah elektrik. Ekon ini ada. Nah, ini kuncinya seperti ini biasa, pakai kunci biasa sama tapi immobilizer kalau nggak salah ini. Tapi kalau yang prestis dia tombolan itu jenenge apa to Mas? Engine start stop button nih, pokoknya ngono ku ya. Kalau interior yang lain nggak perlu banyak yang tak bahas. Dashboard, ayo ke belakang lagi. Nah, belakang ini jok ini bisa rata bangku dengan cara mencukit tuas yang di sini. Dicukit gini ceklek, ini bangku yang depan tuh naik seperti itu. Jadi belakangnya bisa membutuhkan. Saya tapi suka mobil seperti ini. Saya ini punya istri 1, anak 3 ya. Kalau seperti ini kok mobil ini sudah lebih dari cukup. Kadang-kadang saya keluar tuh bawa ibu, itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Nah, itu tadi interiornya saya pikir ya biasa, nanti audio apa saya jelaskan sambil kita jalan. Nah, kita malah lupa belum bahas mesin. Ayo kita bahas ke arah mesin. Untuk bagian mesin mobil ini kebetulan kan yang 20. Jadi ada yang 20, ada yang 24 di tahun ini. Tak bahas dari atas dulu ya. Ini kekurangannya. Ini dari barunya. Nggak tahu ada apa enggak, tapi saya dari baru selama ini saya dapat 20, 24 dan sebagainya, nggak pernah ada yang ada pelindung panas. Ini ya penting. Kalau mesinnya halus, mesinnya saya tak patikan sih biar nggak berisik. Jadi ini nggak ada dari asalnya, memang nggak ada pelindungnya. Tapi jangan khawatir, banyak beli aftermarketnya itu sekitar 500-600 ribu banyak. Terus jangan lupa mengecek mobil tidak pernah nabrak. Seperti ini tulangan CR-V ya, ini harus dicek sampai bawah, muter harus dicek semua. Seperti itu. Untuk semua tipe dia ada ABS, SRS ada. Nah, ini power steeringnya EPS, dia electric power steering, tidak pakai pompa lagi. Nah, ini kalau nyuci-nyuci bahaya. Ini ecunya di atas, ternyata ini ecunya di atas. Nah, cara melihat mobil tahun segini itu, lah ini akinya kecil, memang jangan komplain. Saya sudah banyak komplain. Pernah dikomplain orang, Mas akinya kok kecil mobil sebesar ini, memang akinya segini. ODC itu yang mesin 2400 akinya ya kecil gini. Nah, cara melihat mobil bagus, ini kan mobil tahun masih muda ya. Nah, tak pegang kamera nih. Ini mobil masih tahun muda, itu seperti ini. Kayak gini, ini selang masih ada segele. Nah, seperti ini. Terus di bawah-bawah itu bak transmisi itu masih ada tulisannya barcode apa. Nah, ini sepele tapi ini barang yang masih bagus. Ini belum pernah dibuka, ada. Jadi sampean cari segel-segel mesin, ini segel dari Honda.
baut-baut engine mounting gini loh. Ini masih segelan dari pabrik, kalau sudah diganti dia nggak segel gitu loh. Ini segelannya loh, kan kelihatan itu. Nah, jadi mesin kalau masih bagus, belum pernah dibongkar ya gitu, tapi ya tetap didengarkan suarane. Oh, dari depan ganteng mobil ini, mesinnya 2000 cc. Nah, untuk pajak mobil ini yang tipe 20 kalau di Jawa Timur itu 4.300.000 sekitar itu. Kalau yang tipe 24 kayaknya seingat saya ya 5 jutaan. Jadi selisih mahal yang 24. Karena pajak itu kan dilihat dari segi dari cc. Ya potole kok ketabrak mobil kok sampean. Nah, jadi untuk bahan bakar 20 sama 24 pasti beda ya. Kalau tarikan enak yang 24, nyut gitu yang 24, tapi efisiensi kalau saya pakai Ekon, mobil ini bisa menempuh jarak di Malang sini ya, rutenya di daerah saya itu kan kota, kadang-kadang ya macet, jalannya naik turun karena di sini pegunungan, itu 11,7. Jadi dalam saya ngisi bensin 200.000 itu tak pakai muter-muter sampai habis berapa hari itu ketemu average-nya 11,7 km per liter. Nah, di sini. Jadi mobil ini intinya irit. Kalau sama Avanza nggak selisih banyak. Tapi kan Kimbois. Nah, gitu loh. Kalau sama Innova yang bensin itu barusan Innova bensin. Untuk Nissan X-Trail bahan bakarnya juga irit sama yang 2500 cc itu nggak baca. Kalau yang 24 tak pakai di kota-kota sini ya 1910 itu. Jadi selisihnya sekitar 2 kiloan per liter ya. Iritan yang 20. Ini menurut saya pakai mungkin di daerah Anda beda lagi. Jadi daerah jalan saya itu jalan berbukit dan kota. Jadi bahan bakar tuh ya penting, kita beli mobil harus memperhatikan itu. Ayo sekarang kita test drive ya teman-teman. Ini teman-teman, kuncinya untuk yang 20 itu dia kotak gini, ada anak kuncinya. Kalau yang 24 Prestige dia smart key, tombolnya di sini. Tapi untuk tombol Ekon sama-sama ada. Terus kalau mobil manual kalau mau hidupkan gini, cek gini supaya kita tahu kalau ini netral giginya. Nah, terus AC-nya gini, kalau yang Prestige dia ada digitalnya kalau nggak salah, saya ingat saya. Setir sama mirip-mirip. Terus ini kalau yang Prestige dia ada silver. Kalau yang Prestige dia setir. Tombol ini sama, ini tombol audio, ini cruise control sama, tipe apapun ada ini. Ini sama, ini semua sama. Jadi bedanya itu tadi. Ya, terus joknya beda. Joknya yang Prestige itu kan elektrik sama kulit. Kalau ini masih fabrik apa bahan nih. Tapi saya suka joknya seperti ini. Terus yang lain saya pikir sama, ini handremnya masih natural. Kalau HRV itu kan sudah elektrik parking brake ya. Ini masih natural. Saya suka natural. Nah, head unitnya enggak tahu, ada yang seperti ini, ada yang LCD. Tapi saya ini kok mobil ini yang seperti ini. Jadi, tapi suara output audio nih gini. Nah, itu jangan diremehkan. Suara output audio ini gini. Jadi kayak rasanya seperti premium car gitulah. Nah, suara audio ini juga kalah sama Harrier, sama seperti itu, gak kalah mobil Eropa. Terus untuk teman-teman tak ingatkan lagi, jangan lupa subscribe. Nah, untuk ikut terus channel ini kan channel saya ini kan khususnya mobil bekas. Jadi kalau saya ini ditanya mobil ini tenaganya berapa HP dan sebagainya, saya malah nggak paham. Pokoknya rasanya itu berdasarkan pengalaman yang saya sering beli mobil ini itu lah, seperti itu. Kakinya halus, empuk, jadi kempuan. Kelasnya SUV ini sangat empuk, kelasnya SUV. Makanya tadi saya nggak mau membandingkan dengan Fortuner atau Pajero. Beda, ini nyaman. Saya mau membandingkannya dengan X-Trail, dengan SUV nyaman seperti itu. Jadi kalau Anda cari mobil nyaman SUV ya bisa ini X-Trail, B5, BMW X. Terus karena pernya empuk, kalau ini saman muati penuh belakang itu agak ambles gini. Nah, ini kalau saman muati penuh, atau saya pernah muatan satu keluarga itu Pak Alik ikut, terus yang belakang
masih bawa barang bawaan dari desa itu, bawa beras, bawa apa, mobilnya gini. Ternyata saya lihatnya lucu. Tapi ya kan hal-hal semacam itu nggak setiap hari. Airbag cuma ada 2 kalau nggak salah. Ini manual 6 speed, 6 speed. Nah, 6 speed maju, 1 atret. Nah, kalau mobilnya rasanya, nah ini 6 speed ya. Mobilnya kalau mobil manual tuh greget-greget ya opo ngono. Beda sensasinya memang. Kalau kita bawa mobil manual sama matic, kalau mobil matic kan kita kan lantur gitu, mengendara itu rasanya biasa gitu. Ya nyaman sih, tapi biasa gitu. Tapi kalau bawa mobil manual itu wah, itu untuk Anda yang tahu otomotif saja ya. Jadi gregete itu dapat gregete. Kalau nyaman matic, tapi gregete kita naik itu dapatan yang manual. Greget ki bosone ning daerahe sampai nopo ya lur ya, saya enggak paham. Radius putarnya oke. Jadi kelasnya mobil ini enggak kecil loh, besar loh. Radius putarnya oke. Maxer. Nah, ini radius putar, audio jos. Jadi kalau saya ya mobil ini sekarang harganya kan di bawah 200 juta. Kalau saya punya uang 200 ke bawah, daripada beli misalnya produk Toyota, saya beli Innova gitu ya. Itu tergantung kebutuhan sih. Ya, Innova 2013-12 diesel gitu, saya kok mendingan beli ini. Gantengnya dapat. Ini saya compare-nya dengan sisi harga. Apalagi saya belikan mobil harga uang bawah 200 dikit, saya belikan Avanza tipe G yang baru manual gitu ya. Saya tetap suka ini. Mobil ini kilometernya tadi 80 ribuan, tadi tak bahas ya. Bannya semua sudah baru karena kilometer segitu ban sudah aus semua. Kakinya kalau masih normal ya seperti ini, senyap. Tapi setir ini saya kurang suka. Setir ini kan IPS. Nah, IPS ini membuat mobil ini setirnya tidak alami. Kalau saya suka kumpo itu. Ini ya apa ya IPS sih. Kadang kalau kita pelan-pelan gini kentengan mobilnya. Ya tapi memang itu IPS ya. Dia kalau pelan dia ringan, kalau dia kecepatan agak tinggi dia berat. Nah itu masalah selera. Tapi kalau ibu-ibu biasanya suka IPS. Nah mobil ini bisa dikendari ibu-ibu, mbak-mbak, bawa mobil seperti ini bisa. Masih cocok. Kalau bawa Fortuner sudut pandangnya kurang full. Nah ini apa ya, basa gaule ku fun to drive. Mobil ini fun to drive, dikendarai itu masih enak. Jadi kalau rata-rata eksekutif muda, anak-anak muda sekarang yang sukses itu banyak cari CR-V gini. Ya tadi itu nyaman, gaya gaul itu penting. Jadi dilihat orang itu prestisnya dapat. Nah seperti itu. Ini jadi rasa berkendara manual tuh lebih nyet gitu. BBM tak ulangi lagi, nanti banyak yang tanya BBM kalau di daerah saya jalan naik turun gini tidak macet gitu sekitar 11,7. Saya sudah test drive hampir habis bensin 200.000 tak pakai berapa hari itu 11,7. Jadi irit kalau saya bandingkan sama ras gitu nggak selisih banyak. Saya pakai ras tuh di sini 113, 112 sekian, 113 mentok gitu. 112 setengah. Jadi voice-nya kan voice iki ya. Nah itu juga pilihannya daripada beli ras, mungkin tahunnya lebih mudah ya, harga segini kan. Kalau ras mungkin dapat 2019 2018 ya. Saya kok tetap ambil ini. Mobilnya ini tua sih. Kalau ukuran mobil baru ini sudah tua, sudah 7 tahun, tapi kita bawa ini nggak malu, bener nggak malu, masih seperti mobil baru. Jadi gantengnya dapat. Nah, seperti itu. BBM-nya Pertalite boleh, Pertamax boleh, premium juga monggo, enggak apa-apa itu. Saya kok belum pernah menemukan masalah yang berarti. BBM sama-sama saja. Ayo, jadi cukup ini test drive-nya untuk teman-teman ya. Nah, nanti kita lanjutkan video ini untuk ngobrol pesan dan kesannya. Oke. Jadi begini ya teman-teman semua sahabat Atmajaya Motor. Ini adalah review saya, review pribadi. Jadi ini apa yang saya katakan berdasarkan pengalaman pribadi saya tentang mobil ini. Jadi untuk SUV mungkin di bawah 200 juta yang fun to drive,
Yang Van to Drive bisa dipakai ibu-ibu, mbak-mbak. Saya pikir CR-V yang paling oke lah, yang branded, modelnya bagus, branded. Nah, ini kalau saya bandingkan mungkin dengan X-Trail, ya sama. Masalah model itu selera. Kalau fiturnya canggih, banyak, berlimpah X-Trail, canggih X-Trail. Kalau menurut saya banyak X-Trail fitur-fiturnya. Tapi brandednya ndak kayak Honda. Terus untuk manual atau matic terserah Anda. Untuk mobil matic itu lebih nyaman. Kalau mobil manual, iki terutama yang cowok, biasanya saya ngomongin mewakili perasaan yang teman-teman cowok, lebih ada gregetnya gitu kalau mengemudi. Ini pendapat pribadi, tidak usah dipakai acuan. Untuk mobil seperti ini yang manual juga jarang, rata-rata masih ya matic. Nah, jadi untuk harganya mobil ini dengan harga di bawah 200 sekarang ya, itu sangat recommended untuk dibeli ya, karena dengan uang segini sudah seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya adalah CR-V 20 manual irit, branded, prestis, ganteng. Terus dikemudikan Van to Drive, gregetnya dapat. Nah, seperti itu kesimpulan saya. Oke, ini kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin apa yang saya katakan tadi tidak sepakat dan sepaham dengan Anda. Jadi saya hanya ini untuk mereview edukasi mobil bekas. Untuk informasi jual beli mobil bekas, silahkan hubungi di kontak WA saya atau admin saya. Di showroom saya di Atmajaya Motor, Malang. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya lagi saya mohon maaf lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen yang membangun, dan bisa di-share, mungkin bermanfaat video ini untuk teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.